bersyukur. Syukur itu apa tuh? Syukur itu merasa diuntungkan. Setelah kita merasa diuntungkan, akhirnya siap berkorban, siap berpisah dengan anaknya. Kadang-kadang ibunya nggak kuat nih, anaknya sudah siap berpisah, ibunya kangen sama anaknya, pengen ketemu lagi. Yang penting jangan dinyusul lagi, nanti bahaya. Pengen ketemu anaknya lagi, pengen ngobrol lagi. Itu betul, kangen itu adalah fitrah manusia. Kangen itu adalah fitrah, satu sikap asli manusia. Kalau manusia nggak punya kangen sama sekali, itu manusia hati batu, agak bener. Tetapi fitrah manusia itu ada yang harus dilawan. Nggak apa-apa kita tahan kangennya, berpisah 10 tahun saja untuk berkumpul selama-lamanya di surga. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. رواه مسلم. Hadirin para wali santri, para ustadz, para ustadzat, para santri, akramakumullah, rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Ini adalah satu nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan Islam kita, iman kita itu bukanlah dari kita, tapi Islam kita dan iman kita itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau orang akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan dilonggarkan untuk menerima Islam. Nah, hadis lain, tuba liman hudiya ilal Islam. Keberuntungan bagi orang yang diberi petunjuk untuk masuk Islam. Artinya kita jadi orang Islam, jadi orang iman itu walaupun sepertinya pilihan kita, hakikatnya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu mensyukuri nikmat ini dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, setelah nikmat iman, nikmat Islam, kita juga diberi anugerah yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, yaitu punya anak yang mau belajar ilmu agama. Banyak orang sekarang susah kalau anaknya tidak sekolah, susah kalau anaknya gak paham matematika, susah kalau anaknya tidak kenal dengan artis-artis Korea. Tetapi jarang dari orang tua yang mikir atau susah kalau anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Jarang dari orang tua yang mikir atau yang susah kalau anaknya kok tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Jarang dari orang tua yang susah yang mikir bagaimana anaknya bisa mengamalkan agama dengan baik. Yang punya anak-anak yang mau belajar ilmu agama itu nikmat yang sangat besar bagi kita. Karena apa, hadirin yang mulia? Karena kalau kita ini punya anak yang belajar ilmu agama, kemudian menjadi ahli ilmu agama,
Ini akan menjadi keberuntungan kita dunia akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, wastadharahu, kemudian dia menghafalkannya, wa harrama ma harram, wa halala ma halal, dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia pangkat, bisa memberi syafaat kepada 10 ahli keluarganya. 10 ahli keluarga yang mana 10-10-nya sudah wajib masuk neraka. Apa yang maksudnya wajib masuk neraka itu apa? Maksudnya amal ahli keluarganya begitu buruk sekali sampai sudah pantas dia itu untuk masuk neraka. Nah, tapi karena punya anak yang hafid Al-Quran, maka 10 ahli keluarga yang harusnya masuk neraka diangkat oleh Allah, tidak jadi masuk neraka. Maka aslinya daftar 1 itu sama dengan daftar 10 itu. Daftar anak 1 itu seperti daftar anak 10. Belum lagi kalau anaknya jadi ulama, maka diberi anugerah oleh Allah, pangkat oleh Allah, memberi syafaat yang tidak terbatas jumlahnya. Kalau hafid Al-Quran dia memberi syafaat 10 orang. Orang mati syahid memberi syafaat 70 orang. Kalau orang ahli ilmu memberi syafaat tanpa batas. Memberi syafaat tanpa batas. Maka kita ini punya anak yang belajar itu syukur. Jangan merasa anak yang di pesantren itu anak buangan. Yang pinter-pinter disekolahkan, yang kurang pinter taruh pesantren. Ini namanya bapak yang kurang canggih, bapak yang kurang cerdas. Untuk biaya anaknya yang sekolah siap berpuluh-puluh juta. Tapi untuk yang di pesantren minta keringanan saja. Ini namanya kurang canggih. Pada waktu itu ada seorang namanya Farruh. Farruh ini berangkat meninggalkan istrinya dan dia menafkahi istrinya 30.000 dinar, kurang lebih 90 miliar. Kasih uang sisa 90 miliar. Saya mau berangkat urut, ya saya kasih kamu uang 90 miliar. Kalau kita mau berangkat urut, istri kasih berapa? 90.000. Dikasih 90 miliar, 30.000 dinar. Kemudian dia berangkat, dia nggak tahu kalau istrinya sedang hamil. Berjuang. Bukan 33 hari, bukan 40 hari, bukan 4 bulan. Berjuang 27 tahun. Nggak pulang-pulang. Karena memang waktu itu kan berjuangnya bukan hanya sekedar dakwah, perang sampai dikirim nggak disuruh pulang sama pemerintah, jadi nggak berani pulang. Zaman dulu tuh kalau belum diizinkan nama kepala yang pulang, nggak ada wafsinya. Wafsi itu kadang-kadang tinggal namanya saja. Sekarang belum waktunya 4 bulan sudah minta wafsi, banyak itu. Maka setelah 27 tahun dia pulang, masuk ke Madinah Al-Munawwarah. Orang Madinah nih Farruh. Maka di masjid itu ada orang yang begitu alim, punya majelis yang dipenuhi oleh semua orang. Jadi majelis di masjid itu kan ada banyak. Ya dulu nggak jadi satu kayak zaman sekarang, Pak. Bayang, bukan satu terus buain nggak. Masjid itu ada Syekh Fulan punya murid sekian, Syekh Fulan punya murid sekian, seperti di Masjidil Haram zaman sekarang, di setiap tiang nanti ada orangnya ngaji sama sekian orang, setiap tiang ada orangnya ngaji sama sekian orang. Maka ada salah satu halaqah itu yang muridnya banyak, ramai sekali. Dan dia akhirnya si Farruh ini duduk di majelis itu. Ini orang ini kok alim betul di pemuda ini, ngajinya hebat, bacaan Quran yang bagus, ilmunya mendalam. Maka seneng deh ini, alim betul orang ini. Kemudian dia pulang. Begitu pulang, setelah sholat, pulang ke rumah. Jadi sebelum ke rumah ke masjid dulu ini. Pulang ke rumah, lihat nih orang yang ngaji tadi di rumah. Loh, hei, kok kamu di sini kenapa? Kok masuk ke rumah saya tanpa izin? Jangan masuk rumah orang tanpa izin. Ulama kok, tidak ada akhlaknya. Maka istrinya mengatakan, Pak, jangan marah dulu. Kenapa? Itu anak kamu itu. Itu anak kamu loh.
Masya Allah, nggak tahu saya kalau waktu saya tinggalkan itu kamu sedang hamil, nggak ada USG zaman dulu. Maka akhirnya dia berbincang-bincang, senang betul anaknya jadi ulama. Maka akhirnya tanya kepada istrinya, lah dulu itu uang 30.000 dinar itu mana sekarang? Ya uang 30.000 dinar itu sudah saya habiskan untuk biaya anak kamu. Kamu pilih 30.000 dinar atau anak yang jadi ulama? Oh ya jelas anak yang jadi ulama. 30.000 dinar dicari lagi bisa. Anak yang jadi ulama gak akan bisa dicari walaupun di mana saja. Gak bisa produksi ulang, gak bisa. Maka akhirnya Rabi'ah ini, anaknya itu Rabi'ah itu jadi imam besar pada waktu itu, bahkan menjadi salah satu dari gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu siapa? Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi orang yang alim yang seperti itu kapan terjadi? Ketika ada pengorbanan dari orang tuanya, adanya rasa syukur dari orang tuanya, adanya perjuangan dari orang tuanya. Karena kalau anaknya di pesantren, orang tuanya berleha-leha di rumah, tidak mau bantu doa, tidak mau bantu amalan, ya itu namanya bertolak jalan itu. Yang satunya ke arah barat, yang satunya ke arah timur. Maka sampai hari kiamat pun gak akan pernah bertemu. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri betul anak kita ini pesantren ini. Insyaallah semuanya, insyaallah hadirin. Insyaallah. Disyukuri dan disabar-sabarkan diri kita, anaknya nggak usah dibawa pulang-pulang sebelum lulus kurikulumnya. Karena kalau anak yang sering pulang itu akhirnya nanti nggak betah di pesantren, pengen pindah. Ini di sana lebih baik, di sana lebih baik, di sana lebih baik, ujung-ujungnya di rumah lebih baik. Nah, di rumah lebih enak lagi. Maka setan yang datang kepada wali santri dan santri yang sedang ngaji itu namanya, kata para ulama, setan tamma khair. Tamma itu artinya di sana khair lebih baik. Tamma khair, di sana lebih baik, di sana lebih baik, di sana lebih baik. Udah, akhirnya ujungnya di rumah kok lebih baik lagi. Udah nak, kau bantu saya saja di rumah, gak usah ngaji-ngaji lagi. Akhirnya begitu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk menuju anak yang lulus kurikulum itu perlu perjuangan dan mujahadah dari orang tuanya, juga mujahadah dari anaknya sendiri. Karena masalah agama ini banyak godaannya, banyak tantangannya, beda dengan urusan dunia. Kebanyakan orang SD, SMP, SMA itu lulus dengan begitu mudah. Jalan kelas 1 sekian ratus, terus kelas 3 SMP tinggal 50, jarang. Kelas 1 sekian ratus, kemudian kelas 3 SMA tinggal 20 orang, jarang. Namanya sekolah SMP, SMA itu ya utuh dari awal sampai akhir. Paling yang putus sekolah cuma 1-2 anak. Tapi kalau pesantren itu memang seleksinya ketat. Santri baru kalau di pusat cara bisa 4.500. Ya, 4.500 santri baru awal tahun. Nanti ketika lulus tinggal 1.000, 1.500, 2.000. Jadi setengah lebih itu nggak selesai. Kenapa? Karena banyaknya godaan dan tantangan. Ya kadang-kadang godaannya itu dari anaknya sendiri. Itu anaknya nggak kuat mujahadah, anaknya kurang paham sehingga nggak kuat belajar, anaknya kurang tertib sehingga akhirnya orang kalau nggak tertib di pondok nggak bakal betah. Ada juga godaan dari orang tuanya. Orang tuanya kok menggoda? Maksudnya orang tuanya yang nggak punya cita-cita itu merusak mental anaknya. Orang tuanya tidak punya cita-cita kan merusak mental anaknya. Anaknya pengennya jadi ulama besar, orang tuanya pengennya cuma ya cukup 3 tahun kelamaan, 4 tahun kelamaan sudah, bantu ayah lagi ngambil sawit di kebun sawit, atau ngambil karet di kebun karet. Akhirnya yang anaknya tadi mau naik ke Sidratul Muntaha, akhirnya malah sundulnya ke langit-langit saja, nggak jadi naik ke langit, naik ke langit-langit, jatuh lagi, masya Allah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita syukuri, kemudian kita harus siap berkorban. Semuanya insyaallah hadirin. Insyaallah. Karena syaratnya orang berkorban itu harus syukur dulu. Karena syukur itu merasa diuntungkan, sehingga setelah merasa diuntungkan siap berkorban. Karena kalau orang tuh nggak merasa diuntungkan tuh nggak bakal mau berkorban. Siapa orang mau jalan dari Sabas ke Pontianak 7 jam? Kenapa?
Karena merasa di Pontianak sana ada Yang sesuatu syukur. yang menguntungkan. Syukur itu apa? Entah Syukur itu merasa diuntungkan. entah mau ada pekerjaan, Setelah kita merasa diuntungkan, entah ada pertemuan akhirnya yang siap tentunya berkorban. menguntungkan. Siap Karena kalau berpisah tidak dengan menguntungkan anaknya. sama sekali, kita nggak mungkin akan Nggak jalan mungkin, nggak kuat dari ini. Sambas ke Pontianak. Anaknya sudah siap di pesantren, Ketika ibunya kita mau siap kangen dari Sambas sama jalan ke anaknya. Pontianak jauh Pengen menempuh ketemu lagi, ratusan yang kilometer penting nyusul berarti lagi, kita bayar. menganggap di situ ada perkara yang ketemu menguntungkan. anaknya lagi, pengen ngobrol Masa- lagi. Itu betul, kangen itu adalah fitrah manusia. Kangen itu adalah fitrah, satu sikap asli manusia. Kalau manusia nggak punya kangen sama sekali, itu manusia hati batu, agak bener. Tetapi fitrah manusia itu ada yang harus dilawan. Nggak apa-apa kita tahan kangennya, berpisah 10 tahun saja untuk berkumpul selama-lamanya di surga. Memang begitu. Karena kalau kita ini di dunia amalnya tidak sama, di akhirat sana nggak bisa ketemu lagi untuk selama-lamanya. Maka dikatakan dalam satu makalah, kematian itu bukan perpisahan, karena semua orang akan ketemu lagi di akhirat. Perpisahan itu kalau sebagian di surga, sebagian di neraka, pisah nggak ketemu lagi itu sudah. Naudzubillah summa naudzubillah. Tetapi kalau orang itu amalnya sama, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Jadi kalau orang itu amalnya sama, ya nanti walaupun mungkin mujahadahnya nggak sama, Allah akan kumpulkan lagi untuk bersama-sama di surga. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesuksesan putra-putri kita di pondok pesantren ini, kita harus melakukan beberapa amalan, kata guru-guru saya. Amalannya yang pertama, ya, untuk mendapatkan kesuksesan putranya biar sukses di pondok, amalan yang pertama, orang tuanya harus siap berkorban. Amal orang tuanya harus menjaga amalan. Begitu. Mulai anaknya masuk di pesantren, mulai ditambahi pengorbanannya, mulai ditambahi perjuangannya, mulai ditambahi tahajudnya, mulai ditambahi lagi doanya setelah sholat 5 waktu. Begitu. Kalau dulu sebelum anaknya di pesantren, setelah sholat salam, kemudian sholat 2 rakaat, doa 2 menit. Nah, setelah anaknya di pesantren, doanya 10 menit, 20 menit. Kok lama sekali tuh kamu doa sekarang? Nah, anak saya sedang di pesantren. Kalau saya nggak doa, nanti anak saya kena setan nanti. Dulu tahajud cuma 2 rakaat, itu pun sambil duduk, ngantuk lagi. Anaknya di pesantren, mulai jam 3 sudah tahajud, doa, nangis-nangis kepada Allah. Nah, ini namanya biar sesuai. Ayahnya berkorban, anaknya berkorban, ibunya berkorban. Jadilah seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, akhirnya jadi keluarga yang barokah. Maka ayahnya ini berkorban, berjuang keluar jalan Allah. Berjuang, ya, hidupkan makomi di rumah. Berjuang mencari harta yang halal. Nah, kemudian anaknya berjuang di pesantren. Kalau ada kesatuan begini sama-sama berkorban, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk mencapai cita-cita kita. Amin Allahumma amin. Ini yang pertama, sama-sama meningkatkan amalan. Kemudian yang kedua kalinya untuk mencapai kesuksesan, keluarganya Nabi Ibrahim untuk mencapai kesuksesan itu di antara amalannya khidmat tamu. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin hanid. Terus kemudian akhirnya fabasyarnahu bi ghulamin alim. Jadi ketika Nabi Ibrahim ikram tamu, ada tamu datang langsung dibikinkan sapi panggang, bukan ayam panggang. Sapi panggang utuh. Kalau kita ini ayam panggang pun dipotong-potong. Enggak, ini sapi panggang utuh. Ikram kepada orang-orang yang datang, itu ikram tamu. Apalagi tamunya malaikat, ulama itu malaikat. Maka akhirnya Allah wabasyarnahu bi ghulamin alim. Allah berikan kabar gembira punya anak yang alim. Maka dikatakan oleh sebagian ulama di dalam kitab Ta'lim wa Ta'allum, siapa orang tua yang suka ikram kepada ulama, maka insya Allah keturunannya ada yang jadi ulama. Tapi kalau ada orang tua ini kok nggak ikram ulama, malah benci ulama, mencaci maki ulama, wes pasti dianya nggak ulama, seanak cindilnya dari kiamat nggak akan ada yang jadi ulama. Salah siapa? Salah bapaknya yang dulu nggak pernah mau ikram ulama, malah mencaci maki ulama. Maka itu Al-Imam Al-Ghazali
itu ayahnya orang awam, ibunya orang awam, bukan orang yang ulama, bukan. Tetapi tiap hari seneng itu ayahnya Imam Ghazali itu Muhammad ibnu Muhammad At-Tusi. Seneng lihat santri-santri yang ngaji, seneng lihat ustadz-ustadz yang ngajar ngaji. Nah, beliau ini penjual manisan. Kemudian ketika lihat orang ngaji seneng, manisannya nggak dijual, dibagikan sama santri-santri sambil berharap, ya Allah, jadikanlah salah satu dari anak saya itu orang yang mau belajar ilmu agama. Akhirnya bukan hanya sekedar belajar ilmu agama, pimpinannya pelajar ilmu agama seluruh dunia. Al-Imam Al-Ghazali yang kitabnya dibaca oleh umat seluruh dunia sudah 1000 tahun. Imam Ghazali itu wafat 1000 tahun yang lalu, sudah. Tapi namanya disebut, ilmunya dipelajari sampai 1000 tahun. Sebabnya apa? Ayah yang ikram kepada ulama. Ayahnya kok pelit, nggak mau ikram tamu. Sudah ini cap-cap anaknya, kasihan ini. Anaknya ya, ayah dan ibunya sama saja. Maka ini pengorbanan. Yang kedua, ikram tamu. Yang ketiga, doa untuk anak. Doa untuk anak. Ini adalah sunnahnya para anbiya itu. Doa untuk anak itu sunnahnya para anbiya. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Inna da rabbahu nidaan hafiya. Qala rabbi inni wahana al-'admu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shakiya wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadi itu hiftul, ini saya ini khawatir ya Allah, kalau saya mati, saudara-saudara saya, anak-anaknya saudara saya itu pada enggak ngamalkan agama. Wa kanat imraati ajra, istri yang sedang mandul. Fahabli min ladunka waliya, berikanlah kepada aku penerus, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarganya Yakub. Waj'alhu rabbi radiyya, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang kau ridhoi. Belum lahir sudah didoakan itu. Akhirnya Nabi Yahya itu umur 3 tahun sudah jadi nabi. Ini yang lain-lain tuh nabinya umur 40 tahunan biasanya. Kebanyakan para nabi itu diangkat oleh Allah jadi nabi umur 40 tahun. Ini Nabi Yahya jadi nabi umur 3 tahun. Nabi Yahya jadi nabi umur 3 tahun. Gak pernah main-main. Mulai 3 tahun sudah dakwah. Nah, kita ini 30 tahun kadang-kadang belum dakwah juga. Ini Nabi Yahya sudah umur 3 tahun sudah dakwah. Kenapa? Karena ayahnya dulu habis-habisan doa untuk anaknya. Maka jangan salahkan kalau anaknya beling itu, jangan salahkan pesantrennya, jangan salahkan ustadznya, salahkan kita kurang doa untuk mereka. Karena kalau memang itu kita doa sungguh-sungguh, pasti Allah akan kasih. Kok gak dikasih? Karena gak pernah minta. Kalau dikasih itu sebabnya gak pernah minta. Kalau kita minta yang sungguh-sungguh, pasti dikasih. Husnudon saja kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan lidah kita untuk minta kepada Allah, tanda-tandanya Allah akan ngasih kepada kita. Jangan sampai ngomong, saya ini sudah doa gak dikasih-kasih. Oh, gak dikasih betulan itu. Gak dikasih betulan. Maka doa sambil husnudon. Insyaallah semuanya hadirin. Insyaallah. Kemudian yang terakhir kalinya, termasuk perkara yang penting lagi untuk meningkatkan mutu kita dan mutu anak kita, kita harus memberi kepada anak-anak kita rizki yang paling halal, rizki yang paling bersih. Kalau kita punya 2 pekerjaan atau 3 pekerjaan, salah satunya bersih, satunya kurang bersih, satunya sangat tidak bersih, maka kita berikan kepada anak kita jalur yang paling bersih. Biar apa? Biar membantu anak-anak kita dalam mengamalkan ilmu agama. Karena kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Maksudnya apa itu? Daging-daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal itu akan mendorong orang untuk maksiat.
Kalau kita cari pekerjaan yang bersih. Kerja yang halal itu juga bagian dari agama. Dalam hadis dikatakan ada dosa-dosa yang tidak akan gugur dengan sholat, tidak akan gugur dengan puasa, tapi bisanya gugur dengan cara mencari rizki yang halal. Kadang-kadang orang itu ngamalkan agama dilihat dari satu sisi saja. Pokoknya yang penting jos, enggak, cari rizki itu bagian dari jos juga. Karena para wali-wali yang tertinggi yaitu sahabat, itu semuanya mereka mencari rizki dari jalan yang halal. Nah makanya kata guru saya, kalau ada wali, ya wali asli kok gak kerja, ini wali males. Wali tingkat tinggi, para nabi, para rasul, semuanya kerja semua dengan cara yang halal, dan pekerjaannya tidak menjadikan mereka lupa tugasnya mengamalkan agama. Yang kadang orang zaman sekarang itu serba salah. Kalau pas kerja langsung kerja, lupa amal agama. Pas amal agama lupa harusnya dia kerja. Nah, ini nggak benar. Makanya yang dipuji oleh Allah bagaimana? Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang yang dipuji oleh Allah adalah lelaki yang perdagangan mereka tidak menjadikan mereka lalai dari iqamatus shalah, menegakkan salat, jadi tidak melalaikan mereka dari zikrullah, tidak melalaikan mereka dari kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Jadi yang dipuji ya kerja, tapi yang amalkan agama. Apa bisa? Ya bisa saja. Lah saya nggak bisa, ini kurang usaha. Kurang usaha mengatur waktu. Maka masa kita ngasih 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu untuk apa itu? Untuk kita latihan mengatur waktu. Bahkan sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu itu untuk apa? Untuk latihan kita itu menata waktu kita. Waktunya sholat, waktunya puasa, waktunya bekerja, waktunya dakwah sudah ditata semua. Kalau orang nggak bisa menata waktunya, susah untuk dia jadi orang takwa. Susah untuk dia jadi orang takwa. Kalau anak itu masih muda, kemaksiatannya ya biasanya ya minum lah atau pacaran lah dan sebagainya. Kalau sudah mulai tua bukan yang seperti itu maksiatnya. Maksiatnya muamalah yang kurang bersih. Maksiatnya utang nggak dibayar. Nah, itu banyak itu. Maksiatnya apa? Maksiatnya gunjing orang Islam. Nah, maksiatnya nganggap orang lain sesat. Ya, itu bagian dari maksiat-maksiatnya orang yang sudah tua itu. Maka kita jauhi semuanya. Insyaallah hadirin. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa menjaga tadi semua, kita korban. Anak kita korban, kemudian kita latihan ikram tamu, kemudian kita latihan doa untuk anak kita, kemudian kita cari rezeki yang halal. Insya Allah dari keturunan-keturunan kita akan muncul ulama-ulama yang mengguncangkan dunia. Kurang lebihnya seperti itu. Kita tutup dengan doa. Apa? Amalan? Ya, habis doa nanti minta amalan juga. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا الى دينك ردا جميلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار اللهم يا الله اجعلنا واهل بيتنا وذرياتنا من اهل العلم والخير والسعاده ولا تجعلنا واياهم من اهل الجهل والشر والسقام اللهم اجعلنا واياهم من العلماء الادباء الفقهاء الاتقياء المخلصين المخلصين الهادين المهديين غير الضالين ولا المضلين اللهم اجعلنا واياهم يا الله من علمائك العاملين من اوليائك المقربين من الدعاء المقبولين عندك وعند خلقك اجمعين بدون حد ولا بلية بمجرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم لك أنت الله البر الرحيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا بعد تفرقا مرحوما معزوما لا تجعلنا ولا معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.